kegiatan atau program kerja apa saja yang sudah dilakukan dalam kurun waktu 2 tahun lebih ini, terlebih khusus untuk DPPKB Minahasa Utara? Ya, memang banyak Tasya, karena di DPPKB itu ada 3 bidang. Apa aja kira-kira kendala yang ditemui, baik itu dari eksternal ataupun juga dari internal? Ya, kita rangkumkan semua tuh, eksternal dan internal. Jadi Betul. di sini kendala-kendala siapa tuh yang termasuk keluarga beresiko. Jadi di keluarga yang ada remaja, keluarga yang ada calon pengantin, jadi bilang-bilang itu catin, calon pengantin. Calon pengantin, catin. Catin. Oke. Dan saya sudah ada calon pengantin. Belum. Mohon maaf Ibu. Pertanyaannya agak membangongkan ya. Halo Ibu, selamat datang di podcast Kominfo Bacerita Minut, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Utara, Ibu Dr. Jen Simons MKas. Ya, halo, apa Tasya. kabarnya Ibu? Baik-baik Tasya. Masih Selamat semangat sore, ya? Semangat. Semakin sore harinya masih semangat Ibu Kadis melakukan rutinitas kerjaan ya di DPPKB. Dan memberikan waktu. Sebelumnya terima kasih banyak untuk waktunya ya Ibu Kadis ya. Makasih Tasya. Banyak sekali yang pengen Tasya tahu dan masyarakat Minahasa Utara ya khususnya mengetahui lebih banyak dan lebih detail lagi tentang DPPKB ya. Nah, menjadi pertanyaan awal buat Tasya karena mungkin memang masih banyak yang belum mengenal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini mengenai tugas pokok dan fungsi dari DPPKB itu seperti apa, Ibu? Ya, fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan rakyat. Membantu Bapak Bupati ya dalam program-programnya khususnya yang bergerak dalam pengendalian penduduk dan juga keluarga berencana. Nah, dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara JGKWL, Ibu Kadis, kegiatan atau program kerja apa saja yang sudah dilakukan dalam kurun waktu 2 tahun lebih ini, terlebih khusus untuk DPPKB Minahasa Utara? Ya, memang banyak Tasya, karena di DPPKB itu ada 3 bidang. Apa aja itu Ibu? 3 bidang itu yaitu bidang keluarga sejahtera, pemberdayaan keluarga, bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dan bidang pengendalian penduduk, advokasi, penggerakan dan informasi. Tentunya selama 2 tahun ini kegiatan-kegiatan di dinas kami, kegiatan penyuluhan KB, kegiatan pelayanan KB itu meliputi distribusi alokon. Jadi itu banyak istilah ini Tasya. Alokon itu yaitu alat kontrasepsi. Oke, alat kontrasepsi. Ini jadi bahasa-bahasa baru yang perlu Tasya pelajari juga ya. Mesti pelajari itu Tasya. Dan juga di situ ada pembinaan pelayanan KB, dan juga pelayanan KB itu ada berapa pelayanan. IUD, ada implan, ada MOW. Itu MOW itu apa, Bu? Itu metode operasi wanita. Oke. Kalau MOP itu metode operasi Untuk pria. Oh, oke. Iya, kalau Tasya ada keluarga yang mau ikut jadi ekseptor boleh. Oh, Tasya, boleh ya. Ya. Siap. Ya. Siap, Ibu. Nah, dan selanjutnya ada juga kegiatan pergerakan kampung KB. Pergerakan kampung KB. Iya, jadi pergerakan kampung keluarga berkualitas, bukan keluarga berencana. Oh, ini beda lagi ya artinya ya. Keluarga berkualitas. Jadi ini kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa. Juga melalui kependudukan keluarga berencana dan pembangunan. Dan juga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas. Keluarga kecil yang berkualitas. Itu yang dari keluarga-keluarga anak muda berarti ya, yang keluarga-keluarga muda maksudnya. Iya. Dan selanjutnya juga ada kegiatan operasional penurunan stunting. Oh, oke. Untuk penurunan stunting juga ini menjadi fokus peran dari DPPKB ya, Bu ya.
di mana kegiatan-kegiatan itu antara lain pendampingan kepada keluarga beresiko. Nah, itu keluarga beresiko itu siapa tuh yang termasuk keluarga beresiko. Jadi di keluarga yang ada remaja, keluarga yang ada calon pengantin, jadi bilang-bilang itu catin, calon pengantin. Calon pengantin, catin. Catin. Oke. Tasya sudah ada calon pengantin. Belum. Mohon maaf Ibu. Pertanyaannya agak membangongkan ya. Jadi begitu. Kebetulan belum berkeluarga ya. Ibu. Dan juga ibu hamil, ibu menyusui, balita dan baduta. Jadi keluarga-keluarga yang ada yang tadi saya sebutkan itu keluarga beresiko. Oke. Ya, beresiko stunting. Berarti pencegahan stuntingnya bukan cuma dari sudah dikategorikan stunting lalu mendapatkan penanganan, tapi dari masih beresiko sudah ada pencegahan ya Bu ya. Lebih baik pencegahan daripada mengobati. Betul. Jadi di sini pencegahan untuk keluarga yang berisiko. Ya, selanjutnya ada penyediaan BKB kit bagi balita dan baduta. Jadi ada Bina Keluarga Balita Kit. Jadi di situ ada seperangkat permainan untuk anak-anak. Fasilitas permainan buat anak-anak. Dan juga melaksanakan audit kasus stunting 1 tahun itu 2 kali. Itu mencari di mana penyebab ini anak ini jadi stunting. Jadi tong cari itu penyebab apa, lalu bagaimana itu pencegahan agar supaya ke depan tidak terjadi lagi ini kasus stunting begitu Tasya. Selanjutnya kita juga mengadakan mini loka karya di masing-masing kecamatan dan juga pendataan sasaran berisiko stunting dengan menggunakan aplikasi. Jadi setiap pendataan dari kader-kader itu langsung dimasukkan ke aplikasi. Oh oke. Berarti Jadi di bukan BPKB cuma juga manual. ada aplikasi sendiri ya? Ada aplikasinya. Dan juga ada melakukan pembinaan kepada TPK, tim pendamping keluarga, ada pembinaan. Dan selanjutnya juga operasional pembinaan KB di tingkat kecamatan, yaitu berkaitan dengan pemutakhiran data. Pemutakhiran data ini dan juga penyediaan dan pengolahan data kependudukan tahun 2021 sampai 2023 itu pemutakhiran data. Nah kira-kira itu dia program yang sudah dijalankan dalam kurun waktu 2 tahun lebih ini dan ternyata banyak ya Bu ya, banyak. Program yang sebetulnya implementasinya sangat menyentuh kepada masyarakat terkait dengan bagaimana pengendalian penduduk dan keluarga berencana itu sendiri ya Bu ya. Dengan program yang sudah dijelaskan dan dijabarkan oleh Ibu Kadis, inovasi-inovasi apa yang sudah dilakukan oleh DPPKB? Ya, selama tahun 2023 karena kita baru masuk tahun lalu Tasya, jadi baru mau 1 tahun. Baru mau 1 tahun sebetulnya ya. Jadi inovasi yang sudah kami buat selama tahun 2003 ini 3 inovasi. Apa ini 3 inovasinya Bu? Yang pertama inovasi Bapak Bunda asuh anak stunting dan keluarga berisiko stunting. Di sini yang menjadi Bapak Bunda asuh anak stunting itu semua hukum tua yang ada di desa, mereka jadi bapak bunda asuh anak stunting dan sekalian juga dengan bapak bupati. Semua hukum tua atau kepala desa bersama dengan Pak Bupati sendiri ya Bu ya? Dan yang CSR juga ada yang jadi bapak bunda asuh anak stunting. Dan juga ada Bunda pendamping TPK, jadi Bunda pendamping tim pendamping keluarga itu yang menjadi Bunda itu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Minahasa Utara. Ibu Bupati ya. Risya Ganda De Vega, iya Tasya. Dan yang Tasya dengar ini adalah pertama kali ya Bunda pendamping TPK ini ditetapkan di Minahasa Utara. Dan untuk Provinsi Sulawesi Utara baru Minahasa Utara yang jadi di 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara, Minahasa Utara lah yang pertama kali mencetuskan Bunda pendamping TPK ini ya. Dan langsung bundanya adalah Ibu Bupati. Wow, kasih apresiasi dulu biar makin semangat kita ya.
Nah, biasanya memang kalau kita menjalankan program pastinya akan ada kendala di lapangan ya, Ibu ya. Tasya, ada satu lagi. Oh, ada satu lagi Iya, inovasinya. Tadi iya, baru 2 ya, Bu baru ya? 2. Oh, maaf. Yang satu Silakan yang lanjutkan ya. Dapur Cetus JGKWL. Dapur Cetus JGKWL. Apa itu? Nah, itu JGKWL itu tentu nama pe bupati dengan wakil, Oh, nama oke, muka dengan nama iya. belakang. Cetus JGKWL itu adalah cepat turunkan stunting, Cepat turunkan stunting. jaga generasi ke depan, Jaga generasi ke depan. waspadalah lanjutkan. Nah, Waspadalah itu. lanjutkan. Waduh. Iya, itu tuh dapur penama. Sigap sekali ya. Jadi di 131 desa dan kelurahan itu ada dapur Cetus JGKWL. Oh, di setiap desa dan Iya. kelurahan ada semua Iya. yang ini. Dan waktu bulan Agustus kita mengadakan lomba dapur Cetus JGKWL antar kecamatan. Yang mendapat juara kecamatan dilombakan ke antar kabupaten. Itu Tasya. Jadi baking lomba ini. Baking lomba. Iya. Jadi maksud daripada dapur Cetus JGKWL tentu memfasilitasi pada pemberian makanan tambahan untuk anak stunting dan anak-anak yang keluarga beresiko stunting, supaya apa yang diintervensi untuk anak-anak stunting atau keluarga beresiko stunting itu dapat dimonitor, karena dana desa yang dipakai oleh tiap desa untuk pemberian makanan tambahan itu. Oh, oke. Iya. Jadi untuk program Cetus JGKWL ini adalah program khusus untuk penambahan makanan, pemberian makanan tambahan untuk yang didanai oleh dana desa. khusus untuk penanganan stunting ya, Ibu ya. Dan keluarga beresiko. Jadi bukan cuma stunting. Dengan keluarga beresiko juga. Iya. Oh, oke. Dan Iya. itu programnya sudah berjalan dalam 1 tahun ini ya, inovasinya ya. Jadi yang kami pentingkan itu adalah pencegahan. Jadi jangan sampai anak itu jadi stunting. Jadi pencegahan bagi keluarga yang beresiko. Itu kira-kira inovasi kami, Tasya. Ada 3 inovasi yang sudah dilakukan dalam kurun waktu, malah justru baru hampir mau 1 tahun ya, Ibu ya. Baru 1 tahun. Tapi sudah berinovasi luar biasa. Dalam menjalankan inovasinya ini dan juga fungsi dan tugas pokok dari DPPKB, tentu ada banyak kendala ya yang terjadi di lapangan ini, Ibu. Apa aja kira-kira kendala yang ditemui, baik itu dari eksternal ataupun juga dari internal? Ya, kita rangkumkan di semua, eksternal dan internal. Jadi Betul. di sini kendala-kendala masih banyak kader desa yang belum mendapatkan peningkatan kapasitas KIE. KIE itu apa? Konseling, informasi, dan edukasi. Oh, oke. Ya. Dan juga kurangnya sumber daya dalam menjalankan pendampingan oleh kader TPK terhadap sasaran keluarga beresiko stunting dalam menunjang program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Minahasa Utara. Jadi itu yang menjadi kendala kami di DPPKB, dan menjadi solusi kami melakukan pendampingan melalui program KIE, jadi konseling, informasi dan edukasi terhadap masyarakat dan kader di desa, dan juga membentuk kelompok dan bina keluarga remaja di lingkungan sekolah, tempat ibadah dan desa yang remaja-remaja, kelompok remaja, dan juga mengadakan advokasi dan sosialisasi materi pengendalian penduduk, alat kontrasepsi dan keluarga sejahtera lewat jalur sekolah atau jalur pendidikan, seperti kegiatan penyuluhan kepada remaja yang tadi saya sebutkan tadi, dan juga kegiatan pendampingan kepada keluarga berisiko, yaitu catin, ibu hamil, ibu menyusui, balita dan berduta. Jadi itu kendala dan solusi yang sudah kami lakukan di DPPKB. Jadi pendampingan dan juga penyuluhan terus dilakukan ya dari DPPKB begitu. Nah, kalau dari internal DPPKB sendiri ada kendala nggak? Misalkan sumber daya manusianya, Ibu? Pada kami itu tidak ada kendala selama kita menjalankan tugas dengan baik. Jadi di situ kan ada bidang dan kabit-kabit untuk pembinaan kepada kepala seksi. Jadi sepanjang ini belum ada kendala. Belum ada kendala ya, semuanya bisa memenuhi kebutuhan dan tugas dari DPPKB. Ada berapa banyak pegawai di DPPKB, Bu? Jumlah pegawai yang ada di DPPKB itu berjumlah 19 orang. 19 orang.
yang PLKB itu ada di lapangan. Itu di 10 kecamatan itu ada 12 orang karena ada yang satu kecamatan itu ada 2. Jadi jumlah 12 orang. Dan 12 juga orang. baru-baru ini kita mendapat P3K sebanyak 10 orang. Sebanyak 10 Ya, orang. jadi itu kita sebarkan ke kecamatan-kecamatan. Disebarkan ke kecamatan-kecamatan ya. Nah, kalau kita melihat dari segi penduduk Kabupaten Minahasa Utara, Ibu Kadis, Kabupaten Minahasa Utara ini bisa dikategorikan masuk dalam kategori apa? Karena ini kita kan data-data ini dari BPS. Jadi menurut pengukuran dari BPS Kabupaten Minahasa Utara sampai saat ini dapatkan yang TFR, kita memakai rumus yang TFR Total Fertility Rate dan juga ASFR Age Specific Fertility Rate, di mana kita mencapai 2,03 yang artinya dalam satu keluarga usia produktif ibu melahirkan 2-3 anak itu. Dan juga kita di Minahasa Utara ini mengalami bonus demografi, di mana usia produktif yaitu umur 15-64 tahun mendominasi jumlah penduduk di di Kabupaten Minahasa Utara. Jadi kita dapat bonus demografi karena umur 15-64 tahun itu ya usia produktif itu mendominasi di Minahasa Utara. Jumlah penduduk Minahasa Utara. Jadi dapat bonus orang Tasya. Nah, kalau melihat presentasi jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Minahasa Utara sendiri, kalau Ibu Kadis melihatnya seberapa besar tingkat pemahaman masyarakat Minahasa Utara mengenai keluarga berencana ini dan pengendalian penduduk, Ibu? Ya, yang dari pemahaman dan edukasi secara umum dari masyarakat Minahasa Utara. Kan Minahasa Utara ada PLKB kan di kecamatan, jadi mereka memberikan penyuluhan, sosialisasi, terus melakukan sosialisasi dan juga kan kita selalu mengadakan ini loka karya di kecamatan-kecamatan, jadi pemahaman itu saya rasa mereka terus meningkat pemahaman mereka akan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB ini. Oke, karena itu dia tadi seperti Bu Kadis bilang ada terus pendampingan di desa-desa, tim TPK juga ya aktif terus dalam melakukan penyuluhan begitu ya Bu. Jadi mengenai edukasi maupun tingkat pengetahuan masyarakat bagaimana kita harus mengendalikan penduduk dan juga keluarga berencana ini terus meningkat dalam tren 1-2 tahun terakhir ini terus terjadi peningkatan ya Ibu ya. Nah, kalau mengenai sinergitas dan koordinasi nih Bu Kadis, tentunya dalam menjalankan program dan tugas dari DPPKB tidak bisa berjalan sendiri, tentu butuh kerjasama dari beberapa unsur begitu ya. Nah, dalam menjalankan program dari DPPKB ini menggandeng pihak siapa atau pihak mana saja? Itu Tasya banyak ini. Banyak ya Bu ya? Jadi pertama tentu tim penggerak PKK Kabupaten. Mereka yang selalu bekerja sama dengan kita di bawah pimpinan Nyonya Risha Ganado Vega. Dan juga dari BKKBN Provinsi dan dari Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Minahasa Utara itu IBI, demi bilang IBI, jadi Ikatan Bidan Indonesia. Dan juga ada banyak OPD itu yaitu Bapeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PU, Perikanan, Pangan, Pendidikan. Nah itu ya OPD yang terlibat di dalam itu. Juga ada dari rumah sakit Walanda Maramis, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara itu juga, dan juga Polri dari PT MSM, Aqua, PT Tirta Investama, Pemodalan Nasional Madani itu juga masuk, dan organisasi keagamaan serta organisasi kemasyarakatan. Jadi banyak ini Tasya. Banyak ya ternyata kerjasama yang terjalin baik itu dari DPPKB dengan stakeholder terkait untuk menunjang kerja dari DPPKB khususnya yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Dan sejauh ini sinergitasnya seperti apa Bu? Berjalan dengan lancar kah?
dengan lancar. Dengan lancar ya, koordinasi dan sinergitas terus berjalan dengan lancar. Nah, apakah DPPKB pernah juga menerima penghargaan atau atas usaha-usaha yang sudah dilakukan dalam program di Minahasa Utara? Iya, ada Tasya. Jadi tahun 2021 itu penghargaan terbaik tingkat kabupaten kota di tingkat Provinsi Sulawesi Utara dalam inovasi, penggerakan, dan pelayanan KB di masa pandemi COVID-19. Ya, dan juga penghargaan pelaksanaan kegiatan generasi berencana atau Gendre, ini itu memang Gendre. Mendapat juara 2 tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Dan pada tahun 2022 mendapat penghargaan Kampung Keluarga Berkualitas untuk Kabupaten Minahasa Utara, diwakili oleh desa, ada 2 desa. Oh wow, ya, desa jadi mana desa saja Wasian, Kecamatan Dimembe, meraih juara 2. Wah, dekat dengan kampung saya ya. Di Dimembe, Kecamatan Wasian. Tasya di Wangurernya Ibu. Baku dekat. Jadi baku dekat dengan Wasian. Dan juga ada dari desa Belutui, Kecamatan di Kupang Barat, meraih juara 3 tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Dan juga ada penghargaan penyuluh keluarga berencana. Jadi ada juga penyuluh keluarga berencana teladan tingkat provinsi atas nama Ibu Alci Pilat. Ini PLKB dorang. Sebagai penyuluh keluarga berencana di Kecamatan Wori. Dan juga Ibu Sayu adalah PLKB di Kecamatan di Kupang Selatan. Mereka mendapat penghargaan. Di tahun 2023 ada 3 penghargaan. Penghargaan Kampung KB Berkualitas Desa Watu Dambok 2. Kecamatan Kauditan meraih juara 2 tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Dan juga penghargaan Kabupaten Kota dengan capaian 100% dalam melaksanakan pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2023 tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Dan terakhir, penghargaan Kabupaten Kota terbaik tingkat Provinsi Sulawesi Utara untuk kategori laporan sistem informasi keluarga yang dorang bilang SIGA. Nah, itu meraih juara 3 terbaik. Kira-kira itu Tasya. Itu menarik sekali ya Ibu Kadis, karena ternyata justru banyak penghargaan yang didapatkan. Dan yang paling menarik justru di tengah pandemi COVID-19 mendapatkan penghargaan juga ya. Kasih apresiasi untuk pekerjaan dari DPPKB. Luar biasa. Nah, Ibu Kadis, target-target kedepannya di tahun 2024 apa yang mau dikerjakan oleh DPPKB? Ya, tentunya ada, kita terbagi atas oleh bidang-bidang yaitu ya. Jadi kegiatan penyuluhan KB tentunya kita mengadakan pembinaan, pelatihan kader di 10 kecamatan. Jadi ada 10 kecamatan. Dan penyuluhan KB di 10 balai setiap kecamatan. Jadi ada 10 balai. Ada 10 balai ya. Itu yang PLKB itu mereka di balai. Ya. Kegiatan pelayanan KB yaitu pendistribusian alokon. Nah, alokon Tasya masih ingat tuh alokon yang disebut tadi, alat kontrasepsi. Oh iya, gue nggak bisa ingat ya kalau soal itu. Itu didistribusikan di 28 Vaskes. Nah, ini Vaskes lagi, ada Vaskes kali. Fasilitas kesehatan. Jadi pendistribusian alokon ini. Dan juga pembinaan pelayanan KB di 28 Vaskes juga itu ada pembinaan bagi fasilitas kesehatan. Dan juga pelayanan-pelayanan KB yaitu pelayanan KB yang sudah ditargetkan untuk kita di tahun 2024 itu IUD target 196 aseptor. Implan 956 aseptor, banyak ini. Wow, lebih meningkat ya Ibu ya. MOW 24 aseptor, MOP 2 aseptor. Nah, ini Tasya yang menjadi kendala, ini MOP. MOP kan ini for pria. For pria. Jadi lain kali nggak ada ini pria mau jadi pada umumnya aseptor. kaum pria menolak berarti ya. Jadi itu dia targetnya ke depan 2024 mungkin ini MOP 2 aseptor ini terpenuhi, mudah-mudahan. Masih banyak ternyata PR ya atau pekerjaan rumah yang harus dilakukan di tahun 2024 oleh DPPKB Minahasa Utara, Ibu.
Nah, terakhir apa yang menjadi harapan dari DPPKB ke depannya untuk pemerintahan yang sedang berjalan di bawah kepemimpinan JGKWL ini, Ya, Ibu? tentu harapan kami masyarakat Kabupaten Minahasa Utara, daerah perkotaan maupun pedesaan dan pesisir dan kepulauan memiliki kemudahan dalam akses tentu. Mengetahui hak-hak reproduksi, mendapatkan komunikasi, informasi, edukasi tentang bangga kencana, pemenuhan kebutuhan ber-KB, adanya ketahanan keluarga melalui kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, dan adanya kebijakan kependudukan yang terintegrasi dalam program pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara. Adanya keterlibatan semua pihak dalam pelaksanaan pencegahan stunting, sehingga perencanaan keluarga yang baik untuk mewujudkan keluarga berkualitas dalam mencapai visi pertama Bupati Minahasa Utara, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berkepribadian, dan berbudaya melalui gotong royong. Wow, karena semuanya itu. mulai dari keluarga dulu ya, Ibu ya, Ya, perencanaan keluarga yang berkeluarga. bisa menghasilkan keluarga berkualitas gitu ya, untuk kemudian ini berpengaruh kepada sumber daya manusia kita di Kabupaten Minahasa Utara begitu ya. Marijo bangga dengan KB itu ya tagline-nya. Berencana itu keren. Berencana itu keren. 2 anak lebih baik ya, Ibu ya. Ya, terencana. Terencana. Jadi bukan membatasi kelahiran, tetapi terencana. terencana. Jadi masalah keturunan juga harus direncanakan ya, Ibu ya. Supaya dia berkualitas. Supaya berkualitas. Luar biasa, terima kasih untuk waktunya Ibu Kadis sudah berbagi dengan kami, Kominfo, sudah bercerita minut dan sudah cukup panjang informasi yang diberikan, bahkan pemahaman-pemahaman baru buat kami, terlebih khusus juga anak-anak muda yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, Ibu ya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang sekali. Terima kasih sekali lagi Ibu Dr. Jen Simons, MKes, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Utara. Selamat beraktivitas lagi Ibu. Terima kasih, Sukses Tasya. selalu, sampai ketemu di lain kesempatan Ibu.